Halo, apa kabar sahabat KDJ dimanapun Anda berada? Jumpa kembali dalam acara Kisah di Balik Jubah bersama saya Teresia Ati. Dan tidak terasa kita sudah masuk ke episode ke-12. Nah, sahabat KDJ, seperti biasa, acara ini kita akan membagikan sharing dari para imam, suster, bruder, bagaimana serunya perjalanan panggilan. Dan pada malam hari ini sudah hadir bersama saya narasumber yaitu Romo Yohanes Haripurnomo 0 OSC atau yang dipanggil dengan Romo Hari. Kita langsung sapa saja Romo Hari. Halo Romo, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Gimana, sehat ya Mo ya? Sehat selalu. Sehat. Terima kasih sudah berkenan kita ngobrol-ngobrol di acara KDJ ini. Romo Hari 0 ya, saya panggilnya begitu ya Romo Hari ya? Iya. Ya. Oke, Romo, boleh Romo memperkenalkan diri terlebih dahulu? Mulai dari keluarga dan juga masa kecil Romo. Ya, baik. Nama saya dari kecil itu sebenarnya cuma 2, Hari Purnomo, begitu. Dan saya lahir sebagai anak pertama dari 8 bersaudara, dari pasangan Emil Nol dan Nunung Juarsih. Saya anak pertama, lahir di Cimahi, kota tentara, karena memang bapak juga adalah Auri, Angkatan Udara Republik Indonesia. Jadi memang kalau anak Auri atau anak kolong biasa disebut anak kolong katanya. Ya, betul. Banyak berasal dari Cimahi, juga ada beberapa imam OSC yang berasal dari Cimahi. Saya salah satunya dari sana. Nah, kemudian itu nama Hari Purnomo saya terima, dan saya umur 5 tahun diangkat anak oleh, kalau orang Jawa bilang Pak D dan Budi gitu ya. Diangkat anak oleh Pak D, namanya Pak D R. Martono, dan Ibu Sofinol, itu kakak dari bapak. Jadi Emil Nol, kakak bapak Sofinol. Dan saya diangkat. Mengapa diangkat oleh mereka? Mereka itu punya anak banyak, 9 bersaudara, dan hanya 1 laki-lakinya. Maka saya diambil oleh mereka, diangkat anak. Nah, dari situlah mungkin ya, karena setelah mulai sekolah, tiap hari Minggu saya diajak ke gereja, itu saya belum dibaptis waktu itu. Sampai umur 10 tahun, barulah saya menerima baptisan, ya, umur 10 tahun. Dan sebelum menerima sebelum menerima baptisan, saya diajar oleh seorang suster cantik. Cantik karena orang Belanda, namanya Suster Angela, OP. Selama kurang lebih 1,5 tahun diajar beliau. Setiap pulang sekolah hari Jumat pertama, belajar agama untuk menerima pembaptisan. Setelah selesai 1,5 tahun itu, maka malahan baptisannya itu tanggal berapa? Pokoknya tahun 76 lah. Usia 10 tahun ya? Iya. Sabtu itu saya menerima baptisan. Yang menjadi ibu baptis saya adalah Oma, waktu itu Oma Sujina, dengan ibu guru, seorang ibu guru namanya Yulita. Nah, itu masih ingat saya malah. Nah, setelah hari Sabtu menerima baptisan, hari Minggu saya menerima, baptisan saya terima dengan nama Yohanes. Mengapa Yohanes? Itu pilihan saya, karena Suster Angela suruh memilih keempat penginjil itu siapa yang mau kamu pergunakan untuk nama baptis.
Kalau Markus pendek. Lukas apalagi. Kemudian Matius, ya udahlah yang panjang aja lah, Yohanes. Apalagi dengar-dengar kisahnya menarik. Yohanes itu disayangi oleh Yesus. Maka saya ambil nama Yohanes. Jadi Sabtu itu menerima tambahan nama Yohanes Hari Purnomo. Minggu berikutnya, pada hari Minggu yang berikutnya, saya menerima inisiasi Krisma. Menerima Krisma dari Monsignor Arens OEC juga waktu itu. Dan mendapat nama sesuai dengan nama gereja, Ignatius. Jadi tambah lagi, jadi Yohanes Ignatius Hari Purnomo. Iya. Nah, kenapa kok ada 0? Ya tadi seperti bapak saya namanya Emil 0, tadi juga kakak bapak namanya Sophie 0, adik bapak itu Max 0. Ternyata nama opa sendiri masih Henry 0. Jadi ada nama fam di situ, nama family lah. Ya. Dan itu pun saya hanya baru menyadari sepenuhnya sebetulnya setelah masuk biara. Nanti saya akan ceritakan mengapa setelah masuk biara kok baru sadar punya nyandang nama 0 gitu. Nah itulah. Jadi nama saya Yohanes Ignatius Hari Purnomo 0. Itu masa kecil saya tinggal di Budi, di Cimahi juga, di Cimahi yang di tempat yang sama tetapi memang berbeda rumah. Ya 20 menitan lah kalau jalan kaki. Jadi berdekatan. Dari situ saya banyak mendapatkan pendidikan secara Katolik. Terlebih selalu tidak pernah lewat kalau bulan Maria, bulan Mei dan bulan Oktober. Jam 7 teng, semua anak harus kumpul di ruang nonton TV. Dan semua berdoa. Yang memimpin doa bergantian. Dari yang besar namanya Mbak Retno, kemudian Mbak Titi, pokoknya giliran lah. Sampai saya juga termasuk mendapatkan tugas memimpin. Jadi dengan kata lain pendidikan doa sebetulnya sudah ada dari kecil di dalam keluarga Katolik. Karena memang Pak D dan Bude itu orang Katolik. Dulu dengar-dengar Bude itu dididik di biara susteran, di kloster. Jadi disiplin doanya juga ikut-ikut suster lah. Maka pendidikan maka pendidikan agama atau doa-doa itu selalu dijalankan. Terlebih saya sangat-sangat terkesan, itu selalu saya ingat seumur hidup saya kayaknya. Setiap teng jam 12, saya kadang baru tidur setengah 1 atau jam 1. Teng itu ada suara alarm dekat karena kamar Budi itu dekat. Alarm apa? Terus saya nengok ke pintu, Budi cuci muka, terus langsung doa. Ternyata doa rosario. Tiap malam nggak pernah kelewat. Nah di situ juga menariknya, luar biasa kesetiaan Budi sama rosario itu. Nggak pernah ketinggalan meskipun capek karena Bude juga mengurus di catering tentara. Jadi setiap pagi itu jam 3 atau jam 4 sudah bangun untuk belanja dengan Pak D. Kadang saya ikut bantu-bantu, kadang tapi lebih sering mereka berdua tuh pergi ke pasar untuk belanja bahan makanan yang akan dibuat untuk melayani 100 sampai 200 tentara, 3 kali makan, luar biasa kan. Tiap itu mereka mendapatkan catering itu sebulan itu bisa 2 kali. Jadi bergantian dengan ibu-ibu yang lain. Nah itulah perjuangan seorang ibu yang sangat dekat dengan Bunda Maria yang saya teladani dari Bude. Nah, Pak D juga memang suka berdoa, tapi nggak terlalu kelihatan. Kalau Bude jelas gitu. Selalu ada alarm, selalu ada doa
dan dilantunkan meskipun pelan, tapi saya lihat bersimpuh di depan Bunda Maria berdoa, rosario dijalankan, kelihatan sekali rosario yang dipegang kan, rosario. Nah itulah pendidikan keagamaan. Agaman keluarga. Jadi dengan tinggal di tempat Bude, mungkin disitulah Romo bisa mengenal dekat dengan sebelum dibaptis ya, akhirnya dibaptis. Bapak Ibu masih Muslim atau bagaimana? Kalau Bapak Ibu dan adik-adik tetap Muslim. Adik satu saja yang perempuan, jadi 8 bersaudara itu cuma 1 perempuan, sementara Bude Pak D itu punya anak 9 itu 1 laki-laki. Nah, 9 1 laki-laki, maka saya diambil oleh beliau untuk menemani yang laki-laki ini. Dan dari situ juga memang pendidikan agama secara langsung ataupun tidak langsung dengan ikut setiap minggu, tidak pernah ada yang boleh tidak ikut ke gereja tanpa kecuali, semua dibawa. Jadi itu biasanya misa jam ke-8. Karena Pak Adi juga gumil sih, guru militer. Dia keras pendidikannya. Tegas gitu. Nah, awal tertarik menjadi seorang imam itu bagaimana, Romo? Setelah dibaptis, kemudian tinggal di keluarga yang keluarga besar ya, kemudian tertarik menjadi seorang imam. Nah, ketika sering diajak ke gereja, kok lihat sebelah kiri kanan pastor tuh siapa sih, kok ada anak-anak kecil gitu ya, artinya ya lebih dewasa daripada saya, lebih tinggi, usianya memang lebih di atas saya, tapi kok ngapain gitu ya. Nah, saya tanya-tanya itu sama Bude Pade itu apa sih, disebut apa, itu namanya misdinar. Kapan, kalau hari bisa jadi misdinar enggak ya? Ya bisa nanti kalau kamu sudah dibaptis. Nah, maka ketika dibaptis langsung kemudian daftar menjadi misdinar. Ya latihannya nggak terlalu lama, cuma seminggu atau 2 minggu gitu. Dan sudah bahasa Indonesia, karena sebelumnya dengar katanya kalau misdinar sebelumnya itu sebulan pakai bahasa Latin. Zaman Bapak muda itu katanya seperti itu, digemblengnya selama sebulan, kemudian harus hafal bahasa Latin. Ritus-ritus Latin itu harus dihafal, benar, supaya nggak salah gitu. Nah itulah kemudian dari misdinar, tiap pagi saya harus bangun pagi untuk tugas, baik di paroki maupun di susteran, karena susteran juga mendapatkan pelayanan misa. Jadi kadang di paroki Ignatius Cimahi atau di susteran OP, di mana saya juga mendapatkan pendidikan formal di situ mulai dari TK sampai SMP. Nah, disitulah saya mulai melihat bahwa bagus juga ya kasula yang digunakan oleh imam itu, karena motifnya itu motif antik dulu. Motifnya lebih kaya daripada sekarang gitu. Meskipun sekarang juga sebetulnya lebih variatif gitu ya. Hanya dulu tuh kayaknya anggun gitu, anggun banget. Itu saya ingin sekali pakai pakaian seperti itu. Dan dulu kalau seorang imam akan misa itu menggunakan pertama singal, jubah sudah dipakai ya, habit itu sudah dipakai, kemudian alba dipakai, kemudian singal dipakai, amik juga dipakai, baru stola dipakai, nah barulah kasula. Kayaknya ribet banget kan dulu, penuh gitu loh dalam tuh, kayak kalau tempat panas seperti mereka, untungnya sudah ada AC di sini. Kalau dulu kan panas gitu, baik bisa dibayangkan betapa panasnya menggunakan itu. Tapi di Cimahi waktu itu memang masih sehat, masih seger gitu, belum ada banyak pabrik seperti sekarang. Dulu seger gitu, enak, lihatnya enak gitu. Nah ini saya tertarik, nanti saya besar harus jadi ini. Kemudian selain ikut misdinar, saya juga ikut legio. Karena di legio kita juga dilatih untuk menjalankan tugas dengan tekun. Ya kalau nggak menjalankan dimarahin, kalau menjalankan tugas dikasih coklat. Itu senengnya di situ waktu legio dulu. Jadi ya lumayan tertarik terus menerus ikut legio.
Dan sekali waktu sudah remaja, Legio itu mendapatkan tugas itu membersihkan gereja setiap hari Minggu. Gantian memang, bergantian tugasnya, tapi minimal sebulan sekali atau 2 kali itu membersihkan gereja. Ya gerejanya waktu itu ya sebesar itu, sampai sekarang juga masih sebesar itu. Nah, dari selesai mengerjakan tugas, biasanya pastor karena baik hati yang ya diundang, yuk kita makan. Kasih apa mau? Kasih makan. Makan. Makanya tuh kan kalau dulu pastornya tuh dari umat juga sih makanannya, tapi makanannya makanan gaya Belanda gitu, Kak. Ada kentang yang dihaluskan, apa itu seperti pure kentang gitu. Kemudian sayur sop, berinebon. Waduh, kalau udah berinebon saya lihat, karena di rumah juga sering buat berinebon ya. Pastor juga mendapatkan berinebon ternyata. Saya mau jadi pastor juga. Makanannya enak. Nah, disitulah saya mulai tertarik. Kemudian dari situ tertanam. Pernah sekali waktu saya pulang gereja, langsung ngomong kepada Budi, Ari mau jadi pastor. Alah, tanggapannya Budi kan begitu. Anak bandel aja mau jadi pastor, mana bisa? Ya, lihat aja nanti, pokoknya mau jadi pastor, Ari mau jadi pastor. Ya sudah, sok aja. Nah, waktu itulah SMP, saya lulus SMP itu datang ke rumah ke bapak mama. Bapak masih tidur waktu itu habis pulang kerja. Nah, mama tak tanya, Mah, Ari mau meneruskan SMA ke seminari di Jawa Tengah, Mah, ya? Boleh nggak? Boleh aja, kenapa? Ya, mau aja sih ke seminari Mertoyudan maksudnya. Karena yang saya tahu cuma waktu itu seminari Mertoyudan, padahal ada juga ada juga Stella Maris di Bogor, ada juga Cadas Hikmat di Bandung. Hanya yang saya dengar itu cuma Mertoyudan gitu. Seneng gitu kayaknya. Terus bagaimana reaksi Bapak Ibu? Nah, kalau Ibu silahkan aja kalau memang kamu mau sekolah ke sana. Tapi ya itu Bapak itu yang saya pernah ceritakan juga, Pak, Ari mau masuk seminari Mertoyudan, boleh? Bapak diem sebentar. Boleh nggak, Pak? Boleh, silahkan. Tapi jangan pulang lagi ya. Waduh. Marah tuh berarti ya? Ya, berarti kan nggak mengizinkan. Nggak mengizinkan. Ya, saya udah. Kalau karena gitu ya, daripada saya berkonflik dengan orang tua, ya sudah saya nurut lagi. Udah, saya kemudian cari SMA. Karena SMA di Cimahi itu belum ada SMA Katolik. Maka saya cari SMA waktu itu bersama teman-teman juga, dan salah satunya juga Endang, anaknya Budi itu juga bersama saya ke sana, ke Santa Maria di Jalan Bengawan, Bandung. Dan waktu itu kita naik bis umum. Nah, setelah sekolah di sana 3 tahun, naik kereta. Pagi pulang, sore kadang masing-masing, karena Mbak Endang itu IPS, saya IPA, jadi saya lebih banyak praktikum gitu. Jadi pulang sore sudah sampai rumah sekitar jam 5, jam 6-an gitu. Lumayan. Naik kereta terus-menerus. Nah, panggilan saya terpelihara karena saya seringkali diajak atau mendapatkan informasi di mana ada rekoleksi panggilan. Nah, rekoleksi panggilan. Saya nggak pilih yang lain, kenapa? Karena saya pikir OS itu bagus gitu jubahnya kan, kayak penguin gitu. Katanya penguin, tapi saya terkesan dengan jubahnya. Kemudian saya punya pandangan atau idealisme waktu itu. Aku mau kerja di Parahyangan. OS kan adanya di Parahyangan. Saya bilang, ya udah di Tatar Sunda, karena saya pun berasal dari Tatar Sunda. Ya udah, saya mau berkarya di sini gitu. Itulah idealisme yang muncul waktu itu, makanya cuma masuk OSC. Belum kenal banget Projo, belum kenal banget OFM, belum kenal banget EC, pokoknya saya nggak kenal. Hanya taunya OSC ya? Ya, karena di Ignatius Cimahi itu dilayani oleh OSC gitu. Dengan kekhasannya. Saya juga mendalami dari brosur-brosur yang ada, OSC itu apa sih gitu.
Ternyata OIC memang ordo yang sungguh menghidupkan berliturgi gitu. Jadi liturginya liturgi yang hidup, baik ofisi, misa, dan kita waktu seminari, waktu di Frakteran itu seringkali seminggu sekali membuat doa eksperimen namanya. Berkreasi, ibadatnya itu ibadat kreatif gitu. Semua kelompok, semua angkatan mendapatkan tugas bergiliran gitu. Nah di situ kita menghidupkan liturgi yang ada gitu. Itu kurang lebih. Ya, nah Romo menarik sekali ya. Jadi awal tertariknya itu justru pada saat menjadi misdinar, kemudian tertarik dengan jubah yang dipakai Romo, serta makanan-makanan yang enak di pasturan ya. Ya, sederhananya itu. Sederhana. Tetapi walaupun ayah sepertinya belum menyetujui, tapi akhirnya bisa masuk seminari. Ya. Nah, kira-kira ada kendala apa sih Mo selama di seminari? Kalau kendalanya sebetulnya tidak terlalu banyak ya. Artinya bagaimana kita mendisiplinkan diri dengan ikut jam-jam yang ada di seminari itu. Dan kemudian belajar filsafat, teologi sampai S1. Saya waktu itu belum sampai S2. Jadi S1 tambahan 2 tahun itu pastoral saja, tidak termasuk S2. Kalau sekarang sudah termasuk S2. Untuk studi nggak jadi masalah. Angkatan saya waktu itu 9 orang, tapi yang masih bertahan sampai hari ini tinggal ada 3 imam, 1 diakon. Diakonnya jadi diakon kekal. Nah, sementara yang 1 sudah juga mengikuti sudah jadi imam, tapi kemudian tahun 2000 tabrakan meninggal dunia. Angkatan saya jadi 5 sebetulnya yang masih bertahan waktu itu, sampai ke tahbisan imam itu 4, yang 1 masih tertahan, belum mendapatkan tahbisan apapun. Kemudian dia menyusul hanya sampai sebatas tahbisan diakon. Gitu. Jadi kalau kekal pada tahun 92 ya saya baca di sini. Betul, 28 Agustus tahun 92. 92, kemudian tahun 93 menerima tahbisan diakon. Iya, 18 Agustus di Kerawang. Ada cerita apa Romo waktu tahbisan diakon? Karena ada situasi genting itu. Situasi genting itu, nah ini waktu itu karena itu rumah hibah ya, dulu tuh kita misa di sebuah gudang beras. Jadi cuma los gitu aja ya, tinggal di depan dinaikin sedikit, kasih undak-undakan, kemudian altar di situ. Nah, jadi sangat-sangat sederhana dan jendela-jendelanya pun masih kaca naku gitu. Nah, kenapa genting? Waktu itu ada seorang tuan tanah ingin memiliki tanah itu dengan harga murah, dengan merasa diri di backup oleh pimpinan daerah pada waktu itu, masih besanan katanya. Nah, dia berusaha mengambil alih tanah tersebut dengan cara yang kurang apik lah, dengan mensupport anak-anak muda pengangguran di situ, minuman lah, uang, preman-premannya. Iya, untuk menghancurkan gereja itu. Maka sebelum tahbisan tuh kita harus bersih-bersih dulu, karena tiap malam tuh hampir dikotori dengan air dari got-got dekat di situ, dilempari kaca nakunya banyak juga yang pecah gitu. Jadi ya kelihatan sangat mesake gitulah kata orang Jawa itu, gedungnya itu udah gedung kayak gitu masih dikotor-kotori gitu. Tapi puji Tuhan, tahbisan berjalan lancar ya? Tahbisan waktu itu berjalan lancar dengan 5 orang. Satu projo tahbisan diakonnya di sana. Kemudian tahbisan imamat pada tahun 94. Iya, 9 Februari 1994 di Cimahi. Di Cimahi, iya. Kenapa lagi Romo ini kok dijaga satu kompi tentara itu karena? Ya karena saya anak tentara, di situ
kemudian ketua dewannya juga guru militer, memang pada waktu itu sudah tidak nonaktif, guru militer, jadi gampang juga minta bantuan di situ. Jadi komandan-komandan di situ adalah anak buahnya dari ketua DPP ini. Jadi minta tolong aja. Ya sebetulnya bukan kayak show force gitu ya. Tapi ya sebetulnya ya bukan keadaan genting sebenarnya. Di situ memang tentara gitu, mau menunjukkan bahwa ini kota tentara gitu. Iya. Begitu. Putra tentara menjadi seorang imam ya, kebanggaan juga dong. Iya. Oke. Nah, setelah ditakbiskan, Romo bertugas di mana saja nih? Jadi awal mulanya saya ditugaskan frater pastoral itu di Kerawang. Dengan ya tugas yang lumayan, bukan ditugaskan sebetulnya, hanya karena ingin membantu juga. Udah stuck 5 tahun, mereka sedang ngurus IMB di tanah yang lain. Dulu tidak bisa berlangsung karena ada seorang ketua DPR waktu itu tidak mengizinkan untuk mendirikan tanah, padahal rumahnya itu cukup jauh dari tanah tersebut. Nah, tanah itu adalah tanah sawah gitu, dengan luas 1.100 meter persegi gitu. Nah, kami bersama seorang Ibu Eka, namanya Ibu Anton, sekarang sudah pensiun tinggal di Bantul, itu berjuang untuk mendapatkan IMB. Mungkin juga itu hadiah. Jadi hadiah baik tahbisan, imam, dan hadiah tugas di situ, kami mendapatkan IMB. Jadi gereja bisa dibangun di situ. Selama 6 bulan berikutnya saya menjadi pimpro pengurukan tanah. Jadi di situ terus setiap sehari-hari cuma di situ. Kalau mau cari pastor hari atau frater hari waktu itu, atau pastor hari di situ, ya udah ke Jalan Parahyangan namanya. Jalan Parahyangan tuh yang sedang nguruk tanah, di situ pasti ada. Jadi gampang dari proses pembangunannya ya. Iya. Oke. Setelah bertugas di Kerawang, bagaimana kisahnya nih berangkat ke rumah? Nah, setelah bekerja di Kerawang 1-2 tahun lah di situ, kemudian saya diutus oleh provinsial untuk tugas studi lanjut, ambil S2 dalam spesialisasi teologi fundamental sebagai, ya bukan sebagai tenaga pengajar nantinya gitu, rencananya begitu. Dan saya siap melaksanakan. Tahun 95 bulan September saya berangkat ke Roma, dan di Roma saya langsung ke Perugia untuk belajar bahasa 3 bulan di sana dengan native yang langsung bahasa Itali tanpa bahasa Inggris. Langsung bahasa Itali. Jadi setiap hari saya makan kamus itu. Buka kamus terus setiap hari itu sampai benar-benar matang deh itu kamusnya, hancur. Ya. Nah, di sana 3 bulan sampai bulan Desember, Januari, kemudian masuk ke Universitas Gregoriana, Universitas Kepausan, dengan spesialisasi teologi fundamental teologi. Dan ilmu ini sebenarnya masih tergolong baru waktu saya masuk, karena baru 4 tahun belakangan saja itu didirikan. Kalau nggak salah didirikan oleh seorang, sekarang udah kardinal sih, Fisichella namanya, salah satunya yang mendirikan jurusan tersebut. Nah, apa yang dipelajari di situ sebetulnya ilmu avant-garde, garis depan. Jadi kalau teolog-teolog itu punya spesialisasi tersendiri. Kalau spesialisasi dogmatik, ya dia akan memberikan pengajaran tentang dogma. Teologi biblis, ya tentang kitab suci, tetapi dari sudut pandang teologi. Nah, kami teologi fundamental itu berhadapan dengan Protestantisme, Islam,
agama-agama lain, bahkan sampai berhadapan dengan ateis gitu. Bagaimana kita mempertahankan iman kita dengan orang-orang yang non-Katolik gitu. Berapa lama Romo di Roma belajarnya? Saya ambil spesialis sebetulnya cuma 2 tahun beres, tapi saya masih perpanjang setengah tahun, jadi 2,5 tahun saya di sana. Setelah dari Roma, sepertinya pernah mengajar di Parahyangan, Fakultas Filsafat? Betul, saya mengajar di Fakultas Filsafat. Waktu itu ya mengajar teologi dasar, kemudian juga teologi Allah untuk tingkat yang lebih tinggi, kemudian teologi apa lagi ya, saya lupa ya, padahal banyak waktu itu. Ya tentang teologi lah, tentang teologi. Bahkan juga mengajar agama di Fakultas Ekonomi seperti itu. Oke. Setelah dari mengajar, kemudian kamu lebih suka menjadi dosen apa berkarya di paroki sih? Nah, setelah pengalaman menjadi dosen, ada rasa apa ya, nggak lepas gitu, atau nggak bisa meraih sesuatu yang saya harapkan gitu. Akhirnya saya ditawari mau tugas di paroki, boleh, saya langsung tanggap gitu. Saya mau kalau ditugaskan di paroki. Tapi kamu tetap mengajar ya? Oke, saya coba. Setelah itu saya ke paroki. Kayaknya lebih senang di paroki ya. Iya, karena dinamika iman umat lebih banyak, bervariasi gitu, dari anak muda, dari kecil sampai orang tua gitu kan, macam-macam religiositas populorum atau keagamaannya, keimanannya itu sungguh kaya gitu. Oke. Itu bertugas di Cigugur. Cigugur ini di mana? Cirebon? Di Cirebon. Itu waktu itu belum di Cirebon. Waktu itu masih di Cicadas, Santa Odilia Cicadas. 2 tahun. Ya. 2 tahun. Romo pernah membantu pembangunan Gua Maria Sawer Rahmat. Ya, itu waktu masih frater. Waktu itu masih frater. Orientasi pastoral, jadi belum pastoral tapi masih orientasi. Tahun 89 saya ditugaskan di Cigugur selama kurang lebih 1 tahun untuk menjalani orientasi sebagai frater, mengetahui apa sih pelayanan di paroki itu gitu. Nah, pada saat itu seorang imam OEC juga namanya Pastor Kupens ingin mendirikan momen sebagai peringatan 25 tahun Gereja Katolik di Tatar Sunda. Maka dicarilah tanah, dan waktu itu sudah dapat sih tanahnya, sudah dibeli, yaitu di Gua Sawer Rahmat yang sekarang ini bisa Anda kunjungi gitu. Itu waktu itu anak-anak muda mengangkut semen saja dari bawah sampai ke atas dengan jalan yang sungguh masih lumayan berat gitu. Iya, medannya luar biasa ya. Iya, tapi puji Tuhan ini Gua Maria yang salah satu yang terkenal, Romo. Jadi salah satu objek wisata rohani ya pasti ya ke Cirebon, ke Gua Maria Sawer ini. Iya. Gitu. Ya artinya di Kuningan ya. Ini saya nggak tahu waktu itu pertama kali ke sana kok udah nggak kuat naik, tapi yang kedua udah mulai ini. Kayaknya apa namanya, mesti pinter-pinter atur nafas juga. Betul. Kalau mau buru-buru ya lelah di tengah jalan. Tetapi seperti sepeda itu, kalau gigi kecil itu pasti bisa naik. Kalau gigi besar kelelahan, dia nggak bisa naik. Berat ya. Maka kita juga harus gigi kecil dengan pelan-pelan gitu. Oke. Kembali ke keluarga, mungkin setelah menjadi Romo, Bapak Ibu ya, artinya Bapak Ibu kandung sangat mendukung kegiatan Romo sebagai imam. Ya, tentunya mendukung sekali. Dan waktu itu sebelum Bapak pergi untuk selamanya, saya cuti waktu itu, dan Bapak cerita tentang masa-masa kehidupannya dari muda sampai saat itu. Saya kagum gitu, kok bisa-bisanya saya datang itu jam 4 sore. Nah, Bapak itu mulai kayak ready gitu, mempersiapkan segalanya.
Mulai cerita dari jam 5 sore sampai jam setengah 5 pagi. Di situ cerita semuanya, kayak dimuntahkan gitu ceritanya. Saya juga bingung ini ada apa gitu. Oh Nggak ada ternyata firasat mau nggak ditinggal ada. Bapak ya? Iya. Nah, waktu itu bulan Juni. Bapak pergi kan bulan September gitu. Nah, tadi kan Romo cerita bahwa setelah menjadi imam, setelah kita bisa menjadi Romo, baru tahu tadi yang keluarga nol itu setelah menjadi imam itu gimana ceritanya Romo? Waktu masuk biara. Jadi masuk biara itu. Waktu masuk biara itu yang mengetes saya itu adalah Pastor Rian Sunyata. Nah, Pastor Rian Sunyata dekat dengan keluarga kami di Cimahi waktu itu. Dengan Budi itu temannya kakaknya Pastor Rian. Kalau Bapak itu temannya Pastor Rian. Nah, kemudian saya dibilang, kamu tuh jadi dari keluarga nol, kenapa nggak pakai nama itu? Udah mulai sekarang karena ada Harimanto di sini, kamu udah pakai Hari Nol aja. Iya, ya Pastor, saya bilang. Jadi ya itulah mulai dari situ. Sendiri yang nyuruh. Iya, beliau sendiri yang menyuruh pakai Hari Nol. Kenapa sampai sekarang dikenalnya dengan Romo Hari Nol ya, Hari Nol OSC. Nah Romo, tadi kita lanjutkan pada saat bertugas pastoral ini, kemudian setelah ayah meninggal, sepertinya ada keinginan untuk mengundurkan diri menjadi imam itu karena apa? Karena ya saya merasa perekonomian masih belum jelas gitu ya. Mama itu belum punya pegangan. Memang sebetulnya Mama juga banyak membantu Budi untuk memasak itu. Pintar masak juga Mama. Tapi adik-adik belum punya kerjaan yang tetap gitu. Saya dengan ijazah S1 mungkin bisa masuk gitu ya, bisa kerja, bisa membantu perekonomian, saya pikir begitu. Tapi setelah saya istirahat selama kurang lebih setahun lebih, saya merasakan kok kosong hidup saya malahan. Terus saya komunikasi juga dengan, waktu Bapak meninggal waktu itu memang sudah ditolak gitu permintaan saya untuk kembali ke rumah, baik adik maupun mama. Lebih baik Mas Hari tetap ada di dalam, waktu itu masih rater. Mas Hari ada di dalam dan doakan kami, supaya kami bisa melanjutkan hidup. Itu saja. Mama dan adik-adik seperti itu. Tapi ya namanya anak sebagai anak yang terbesar, merasa punya, ya rasa juga tanggung jawab. Gitu. Cobalah saya ini dulu gitu. Kayaknya juga waktu itu burn out karena mengajar, ya, paroki lumayan lah, meledak. Ya idealisme waktu itu kan menggebu-gebu sehingga kurang kontrol, akhirnya sedikit burn out gitu. Coba meminta izin pada provinsial dan provinsial mengizinkan saya untuk tinggal di luar sementara gitu. Dan cuti ya, istilahnya cuti. Semacam itu, tapi yang disebut oleh di biara itu eksklostrasi, tinggal di luar biara gitu. Tapi akhirnya kembali ya Romo? Nah, setelah pergolakan di situ selama setahun lebih, malah yang mendorong saya itu orang Islam dari adik, masih saudara dari mama, adik mama laki-laki punya alo itu apa ya, adik sepupu lah, saudara sepupunya. Nah, saudara sepupunya itu sedikit orangnya berlebih lah, pintar gitu. Nah, dikatakan bahwa saudara kembar saya itu ada di biara, nggak bisa dibawa keluar. Kembar ke biara. Loh, kembar biara gimana? Saudara, ya dulu kan memang cukup kuat ya, sedulur papat kelima pancar itu loh. Jadi saudara saya yang keempat itu, ya diri saya ada di luar, tapi mereka saudara ada di dalam semua, nggak akan bisa keluar. Gitu. Begitu. Ya pengalaman ini luar biasa loh ya, artinya ya. Dukungan mama dan adik-adik dan keluarga besar yang mayoritas muslim justru mendorong Romo Hari kembali ke biara lagi. Iya. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi Romo. Setelah tadi tugas di Cigugur, kemudian di sini ada tugas di Tebing Tinggi. Ada pengalaman apa di Tebing Tinggi? Nah, waktu itu Tebing Tinggi masih stasi yang memiliki 55 stasi. Nah, kemudian memang tidak ada tawaran juga
oleh mereka, baik sekretariat maupun imam yang di situ. Saya akan menjalani atau menempuh mencapai stasi-stasi tersebut, gak usah pakai guide, gitu. Gak usah diantar maksudnya. Nah, hanya bermodalkan peta buta yang dimiliki oleh sekretariat, saya mencoba menempuh 5 stasi itu, yang ada berjalan sekitar, karena seminggu itu bisa 2 stasi, atau ya 2 stasi, ya berjalan sekitar beberapa bulan lah, 55 stasi itu selesai saya Jalan kunjungi. kaki apa naik kendaraan? Apa transportasinya naik motor itu? Naik motor. Naik motor. Semua hampir naik motor, bahkan nyebrang sungai pun ke Seiperiuk namanya. Itu dengan getek, motor dimasukkan ke getek itu baru diseberangkan. Semua pakai motor. Terus komunikasi di sana tebing tinggi, bahasanya? Bahasa yang digunakan di tebing tinggi bahasa Batak. Hampir 80% lah bahasa Batak, 10% itu bahasa Simalungun. Jadi ada 3 stasi yang menggunakan bahasa Simalungun. Lancar ya bahasa Bataknya? Bahasa Batak karena seringkali di sana, dan sebelumnya juga sama belajar bahasa dulu di Palipi, di Pulau Samosir. Dengan siapa Romo belajarnya? Ini sepertinya ada yang menarik. Belajar sama orang Bogor ya? Nah, sebetulnya ada pembimbing saya, umat paroki di situ, tapi karena sibuk dia sebagai anggota dewan di Toba, saya kadang jalan-jalan. Entah ngobrol dengan anak-anak, ya saya kadang bingung apa yang diomongin si anak-anak itu. Nah, terus saya kadang mampir ke tukang tempel ban di depan sekolah itu. Saya mampir di situ, ya dengar-dengar lah, mendengarkan kan lebih cepat, mendengarkan Bapak main catur dan sebagainya. Terus saya juga ditanya oleh yang pemilik tambal ban itu, kalau Amang Pastur itu dari mana? Saya dari Bandung, saya bilang itu. Oh, saya dari Bogor, 5 tahun saya di sana. Kemudian dia mengucapkan bahasa Sunda, Sundanya ya Sunda Bogor lah, Sunda seperti di Bandung, sedang kasar gitu lah. Saya juga di sana, saya sudah bisa bahasa Sunda. Oh ya udah, baiklah, saya juga mau coba keluarkan bahasa Batak saya yang saya pelajari, saya bilang. Jadi komunikasi kami, dia menggunakan bahasa Sunda, saya menggunakan bahasa Batak. Nah, bapak-bapak yang main catur bingung, kalian tuh ngomong apa? Yang orang Batak nggak ngerti bahasa Sunda lagi. Iya, nggak ngerti. Jadi kalian tuh ngomong apa? Ya kami ngomong dari bahasa daerah masing-masing gitu. Dia nggak tahu, dia masih ini lagi berdua, dia lagi belajar ya. Iya, sebenarnya lagi belajar. Oke. Kemudian tahun 2010 sampai 2013 bertugas di Papua. Betul. Nah, Papua. Ada pengalaman yang menegangkan di sana? Waktu itu saya bertugas di salah satu paroki namanya ATS, dari Agats kabupaten itu, keuskupan juga, itu berjarak sekitar 4-5 jam dengan speedboat atau longboat gitu. Nah, di tempat di ATS itu ada seorang warga kita Katolik itu mempunyai pabrik lah sebetulnya, disebut produsen longboat dari fiber, namanya Pak Agustono. Nah, sekali waktu saya berkunjung ke Timika, ketemu dengan waktu itu masih hidup Monsinyur John Saklil. Nah, beliau ngobrol-ngobrol tentang operasi lah, dan kemudian saya tanya Monsinyur, apa Monsinyur mau longboat yang ada di paroki kami, ada seorang yang memproduksi longboat itu dari fiber. Oh boleh, saya pesan 3. Wish, langsung pesan 3 kan. Ya udah, nanti saya sampaikan. Nah,
setelah selesai pengerjaan, lumayan cukup lama juga pengerjaan longboot tersebut selesai, mau tidak mau kami harus antar longboot tersebut ke koperasi di Timika. Mesin sudah diantar dari Timika ke Agats dulu lah, ke Agats, dan satu kemudian dibawa ke ATS. Yang dua itu kami kirim dari Agats dengan dikendarai, bukan dikirim melalui kapal lain, tapi dikendarai oleh motoris-motoris orang sana. Nah, dua longboot kami berjalan, yang satu di mana saya berada itu safe, karena perhitungan BBM-nya sungguh sangat cermat, dia melebihkan cadangan. Jangan sampai nanti kehabisan. Sementara yang longboot satunya yang dikendari oleh motoris, disebut motoris kalau itu driver dari keuskupan, merasa yakin dengan sejumlah BBM yang dia bawa itu, dia pasti akan sampai. Ternyata mesin yang digunakan oleh longboot satu tersebut selalu macet. Dan kalau udah macet itu memerlukan BBM yang berbeda, karena kami speedboat itu punya engine yang lucu kalau untuk menyalakan dengan bensin, tetapi kalau sudah berjalan dengan minyak tanah. Nah, gitu. Nah, karena sering macet, kan starter terus tuh. Dan menggunakan bensin. Bensinnya lama-lama kan habis. Iya. Nah, kami bagi pada mereka supaya juga cepat sampai. Tetap ininya macet terus sampai akhirnya sore hari menjelang malam itu kami sama sekali udah nggak punya BBM lagi untuk starter. Ya udah, kemudian kami bersama dengan yang satu itu mampirlah satu pulau namanya Pulau Puriri dan bermalamlah di situ. Nah, setelah esok pagi ternyata kami lihat ada tenda tetapi tidak ada penghuni. Pagi-pagi mereka yang mencari ikan datang. Kaget kok ada orang di sini. Nah, kami cerita bahwa kami sedang mengantarkan longbootnya untuk Monsignor di Timika, Monsignor John. Ternyata mereka penangkap ikan itu supplier dari koperasi tersebut. Jadi mereka mendapat ikan dan menjualnya ke koperasi itu. Sehingga ketika kami mau membeli 10 liter bensin untuk menyalakan motor kami, malah diberi gitu. Ya udah, dengan modal itu kami teruskan perjalanan pagi hari itu sekitar jam 8 lah jam 7 lah mulai jalan. Sampai ke tempatnya itu 1,5 jam. Padahal perjalanan dari Agats ke Puriri atau ke Timika itu 8 jam. Itu dengan longboot itu. Dan melalui Laut Arafuru yang begitu ganas. Gelombangnya tinggi ya? Gelombangnya paling rendah itu cuma 3 meter. Cuma 3 meter. Kalau sedang gelombang tinggi bisa sampai 10 meter. Gitu. Itu terdampar di pulaunya sampai berapa lama itu? Semalam. Jadi semalam kami... Itu pulau tanpa penghuni atau pulau gimana? Tanpa penghuni. Pulau kecil. Pulau kecil tanpa penghuni. Jadi yang pulau yang terdekat dengan ke laut gitu. Nah di situ ya saya cuma tiduran di atas pasir dan beralaskan bintang-bintang di langit aja. Menegangkan juga, serem juga nih. Besok bisa pasti ya, gitu. Iya itu ada pertanyaan. Ya tapi saya percayalah pasti ada jalan keluarnya. Ternyata kita pokoknya udah serencana sih nanti ini kayaknya ada yang punya deh. Mudah-mudahan kita bisa membeli bahan bakar dari mereka, dan mereka ternyata kenal dengan Monsignor John dan akhirnya memberi malahan. Iya. Memberi BBM. Begitu. Pengalaman menegangkan di Laut Arafuru ya. Arafura ya. Arafura. Nah, kamu pada saat di Papua sepertinya ada pengalaman ibunda tercinta meninggal dunia. Nah, betul. Saya waktu itu jam 7 misa di rumah umat, pemberkatan rumah lah, sekaligus misa. Setelah selesai misa, saya dipanggil. Waktu itu ada frater memanggil saya, "Pastor, sebentar," diajak keluar.
Pastor, berat juga dia ngomongnya. Pastor, ibu udah nggak ada. Hah? Langsung setelah selesai misa kami ke Agats dengan perjalanan 5 jam itu untuk mengejar pesawat besok pagi gitu. Jadi jam 9 atau 10 lah kami berangkat dari Agats itu ke Agats, sampai sana jam 1 jam 2-an. Terus jam 6 kami harus bangun untuk mengejar pesawat. Ternyata pesawat terbang setengah kembali lagi karena cuaca ekstrim, berkabut. Pilotnya itu yang kebetulan juga sebetulnya pilot yang jadi pimpinan pilot di situ, ternyata nggak berani mendarat juga. Akhirnya kami tertunda. Besoknya baru bisa jalan. Kembali ke Cimahi. Menemui keluarga ke Cimahi ya. Tapi ternyata mama sudah dimakamkan pada waktu itu, gitu, karena biasa orang Islam selalu langsung dimakamkan kalau masih sempat. Gitulah. Oke. Nah, sahabat KDJ, kita sudah mendengarkan kisah perjalanan dan sharing dari Romo Harino, mulai dari awal masa kecil, dari keluarga Muslim, kemudian tertarik menjadi seorang imam, dan selama bertugas. Menjadi imam itu menyenangkan nggak sih, Romo? Menyenangkan. Kalau sekarang saya nikmati. Menikmati dan sangat menyenangkan. Iya. Arti tabisan buat Romo. Berkah tabisan itu, ya memang tabisan itu berkah sih. Berkah artinya pemberian gratis dari Tuhan, dan kita sungguh menjadi hamba-hambanya yang rela bersedia melayani. Tapi ya perjalanan spiritual itu memang harus terus-menerus diolah, karena para imam adalah rohaniwan sekaligus, di mana hal yang pokok dalam kehidupan adalah spiritual, bukan yang material gitu. Jadi kami sebetulnya berkecimpung di bidang spiritual, mengolah bagaimana spiritual itu berkembang gitu, dan diri sendiri. Nah, ketika kita bisa berdamai seperti yang selalu saya menjadi kurang lebih prinsip atau pedoman hidup gitu, minimal kita bisa berdamai dengan diri sendiri dulu. Berdamai dengan diri sendiri. Beres dengan diri sendiri dulu. Itu bukan hal yang mudah memang, tetapi kalau proses itu kita lakukan secara sungguh-sungguh dan mohon bantuan dari Roh Kudus juga, saya percaya itu kan bisa gitu. Ya ada kala up and down sih, is okay, itu kehidupan ya, dinamika kehidupan. Tetapi terlebih kalau kita mengandalkan diri sendiri memang nggak mampu. Saya dulu orangnya rasional, segala sesuatunya selalu dikaitkan dengan rasio gitu. Tapi pada saat tertentu rasio saya nggak sampai, maka harus kepada apa yang saya pelajari itu tentang intellectus fidei, kepintaran dari iman kita gitu. Inteligensia dari iman kita, dan itulah yang bisa membantu kita untuk membantu rasio kita memahami misteri Tuhan, misteri alam, misteri manusia juga gitu. Nah, berdamai dengan diri sendiri akhirnya bisa berdamai dengan siapa saja, dan juga tentunya dengan Tuhan sebagai pencipta. Semua dimulai dari diri kita sendiri dulu ya. Betul. Nah, menjadi seorang imam sangat menyenangkan, dan tabisan adalah anugerah dan juga rahmat ya. Banyak di luar sana orang tua itu kayaknya nggak rela, Romo, melepaskan anaknya menjadi imam. Mungkin seperti ayah Romo Hari juga seperti itu ya. Awal mulanya memang tidak mengiyakan dan tidak mengatakan tidak. Saya minta izin waktu itu kembali kepada mamah dulu. Saya tanya, saya mau masuk seminari tinggi karena waktu itu sudah SMA selesai. Saya mau masuk seminari tinggi di Bandung. Silakan kalau itu panggilan, tapi jalankan dengan baik sebaik-baiknya. Kemudian ke bapak diam, tidak menjawab tidak. Ya udah, saya tinggal pergi karena nggak menjawab apa-apa. Saya udah tinggal pergi dengan sedikit kesel gitu kan. Bapak ini. Kemudian ngobrol lah dengan Pak Ade dan Budi. Kalau Pak Ade dan Budi is okay gitu.
Ya. Silakan. Malah yang mengantar ke biara itu Pak Budi sama Mama. Waktu itu. Ya, jadi dukungan Mama itu luar biasa ya. Iya. Nah, berarti apa harapan Romo untuk kaum muda nih? Biasanya anak-anak muda mungkin tertarik panggilan, harapannya bagaimana? Yang seperti saya alami, berani mencoba, nggak usah ragu, nggak usah bimbang, apakah saya pantas, tidak, semua tidak pantas kalau di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita berserah dirilah, biarlah Tuhan yang menuntun kita, karena kita pun tidak tahu diri kita sendiri kok. Dengan dituntunan Tuhan sendiri, pasti selalu ada peluang, selalu ada alternatif, selalu ada kesempatan untuk belajar dan memperoleh sesuatu yang belum pernah selama ini mungkin dia dapatkan, atau yang sedang dicari juga pasti akan didapatkan. Gitu. Kalau nggak mencoba, gimana dia tahu ini bisa dijalani atau tidak? Kan? Betul. Trial and error. Ya. Jadi trial and error. Jangan ditutup-tutupi, jangan ditunda. Ya. Harus dicoba. Cobalah. Dicoba. Terbuka aja, terbuka. Nggak usah malu, nggak usah canggung, nggak usah ragu-ragu, cobalah. Ya. Mungkin saat ini di era kaum milenial sendiri, mereka sudah mungkin berpikir, aduh enggak deh jadi Romo. Tetapi kalau Tuhan mau panggil ya Romo, panggilan itu dengan misteri ya. Betul. Orang banyak sekarang ini yang sudah bekerja mapan pun akhirnya meninggalkan semuanya itu dan masuk menjadi imam kok. Nggak sedikit. Tuhan sudah berkehendak, pasti ada jalannya untuk menjadi seorang imam atau menjadi seorang suster. Iya. Baik, kira-kira ayat kitab suci apa nih yang menjadi pegangan Romo? Saya waktu itu ayatnya dari mana ya, saya lupa malahan. Dari kitab Yesaya yang kemudian waktu itu mau mengatakan, aku nggak sanggup Tuhan, mulutku itu gagap gitu, aku nggak bisa bicara gitu. Tapi Tuhan mengatakan, akhirnya malaikat pun membakar lidahnya Yesaya, dan kemudian Tuhan mengatakan, pada siapa lagi aku mengutus gitu, mengutus. Nah, kemudian Yesaya mengatakan, ya Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Itu yang menarik buat saya untuk saya jalani terus gitu. Saya hidupkan terus dalam perjalanan panggilan saya. Perjalanan panggilan. Sekarang ini Romo bertugas di paroki? Di paroki Serpong. Di sini lucu, paroki Serpong, Gereja Santa Monica. Santa Monica, BSD ya? Iya. Nah, harapan Romo untuk umat di paroki bagaimana? Khususnya dalam kondisi sekarang ini pandemi. Untuk sekarang ini, ya nggak usah panik, nggak usah terlalu takut lagi lah, khawatir lagi dengan pandemi, karena kayaknya sudah mulai masuk ke taraf endemi deh. Namun tetap hati-hati, menjaga diri. Kalau memang merasa tidak enak badan atau apa, nggak usah mendekati kerumunan, tetap jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Nah itu protokol 5M aja selalu. Ya, kita nggak tahu ini sampai kapan, kita sepertinya harus sudah berdamai dengan keadaannya, Romo. Betul, ya. Oke. Romo, sebelum ditutup, kira-kira kalau saat ini Romo mau berterima kasih selama menjadi imam sebelum masa kecil sampai saat ini, Romo mau mengucapkan terima kasih kepada siapa saja? Terima kasih saya ucapkan terutama pada orang tua, baik orang tua kandung maupun orang tua angkat, mama, bapak, Pak Budi, dan oma. Itu yang 5 orang itu yang mendukung perjalanan hidup saya sampai saat ini. Dan tentu saya nggak bisa melepas jasa-jasa baik dari kakak-kakak sepupu yang selalu juga mendukung panggilan saya. Ya, di mana saya tinggal bersama dari kecil sampai saya SMA, itu saya rasakan bimbingan atau katakanlah pengajaran dari mereka, secara mereka langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, saya terima dengan sungguh baik gitu. Terima kasih banyak untuk semua itu. Baik, Romo, terima kasih banyak untuk sharingnya. Semoga
sharing panggilan ini juga menumbuhkan, memberikan inspirasi kepada kaum muda dan siapapun saja yang mendengarkan atau menyaksikan acara ini, supaya seperti tadi Romo bilang harus dicoba ya. Kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu kita mampu atau tidak. Betul. Dan jangan takut untuk menanggapi panggilan, begitu ya Romo. Iya. Oke. Dan sebelum ditutup, ada sedikit closing statement dari Romo. Apa nih harapan untuk keluarga-keluarga Katolik di Jakarta maupun sekitarnya? Untuk refleksi keluarga, baiklah, ciptakan keluarga sebagai sarana seminari kecil, seminari yang dapat menumbuhkan panggilan pada anak-anak untuk mengikuti Yesus, baik sebagai biarawan, biarawati, suster, bruder, imam. Itu semua masih tetap gereja butuhkan, karena kalau tidak, siapa lagi yang akan melanjutkan perjalanan iman kita, perjalanan kebersamaan kita sebagai keluarga besar. Meskipun banyak orang-orang yang memang terpanggil, tetapi juga tidak menutup kemungkinan anak kita akan dipanggil juga, bukan dipanggil untuk bekerja di kebun anggurnya. Jadi untuk orang tua, dukunglah kalau anak merasa ingin terpanggil, biarkanlah mereka menjalaninya dulu. Kalau gagal di tengah jalan, nggak usah malu, karena itu perjalanan yang ya perlu proses gitu kan. Kalau memang tidak, ya pasti di lain tempat mungkin mereka juga akan menemukan kebahagiaan yang lain. Tapi kalau sama sekali tidak pernah dicoba, bagaimana kita tahu bahwa itu sungguh merupakan panggilan dari Tuhan? Karena panggilan Tuhan bahkan sampai 28 tahun saya menjalaninya juga masih tetap misteri. Jadi tetap saya terus harus bermenung juga bagaimana mau setia untuk mengikuti Yesus dan bekerja di kebun anggurnya. Ya, amin. Semoga keluarga-keluarga juga bisa memberikan contoh kesempatan kepada putra dan putrinya untuk menanggapi panggilannya. Romo, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Betul ya. Terima kasih Romo Harino atas waktunya. Selamat bertugas Romo di paroki. Dan sudah berapa lama baru bertugas ya pindah? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Selamat bertugas. Semoga Romo tetap sehat. Selamat tetap setia dalam panggilannya. Dan juga kepada sahabat KDJ supaya bisa mengambil inspirasi panggilan dari perbincangan kita pada malam hari ini. Saya Teresia Aki pamit undur diri dari hadapan Anda dan juga bersama Romo Harino kami undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita bertemu lagi untuk lain kesempatan di episode berikutnya acara Kisah di Balik Jubah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih.